Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah Al-Imam Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji rahimahullah Al-Syahir ibn Al-Ajurram Al-Mutawaffa sanah 23 wa 700 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala babul af'al. Kurang jelas suaranya? Saya sebentar. Baik, gimana sekarang suaranya? Bagus? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Nah, qala al-Imam Ibn al-Ajurram rahimahullahu ta'ala babul af'al. Al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amr. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Fal madi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazim. Kata beliau rahimahullah babul af'al. Di sini penulis rahimahullahu taala ya setelah menyelesaikan semua pembahasan berkenaan dengan alamatul i'rab ya yang menjadi inti dari ilmu nahwu, sekarang beliau sudah mulai masuk ke pembahasan al-awamil ya, masuk ke pembahasan al-awamil. Naam, di mana ini berkaitan dengan i'rab itu sendiri tentu saja. Nah, di mana al-i'rab sudah diketahui terjadi pada isim dan terjadi pada fiil saja. I'rab terjadi pada isim dan terjadi pada fiil saja. Dan ini karena itulah ini yang akan dibahas, i'rab pada isim dan i'rab pada fiil. Nah, tatkala yang menjadi asal dalam i'rab adalah isim, ya kan sudah kita sebutkan bahwa isim itu asalnya i'rab, sementara fiil asalnya mabni. Maka yang menjadi asal adalah yang menjadi asal dalam i'rab adalah isim. Karena itulah kebanyakan penulis kitab-kitab nahwu ya, itu memulai dengan pembahasan i'rab ya, pembahasan i'rabul asma sebelum i'rabul af'al. Ya, kebanyakan penulis ya kitab-kitab nahwu memulai dengan pembahasan i'rab asma ya sebelum membahas i'rab af'al. Namun di sini berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Ibn al-Ajurram rahimahullah, di mana beliau memulai dengan i'rab al-af'al dulu, baru terakhir i'rabul asma. Ya, i'rabul asma nanti marfu'at, mansubat, maf'ulat. Itu i'rabul asma semuanya. Ya, jadi beliau dahulukan pembahasan i'rabul af'al dibanding sebelum i'rabul asma, padahal yang menjadi asal dalam i'rab adalah isim. Tapi mengapa beliau mengakhirkan pembahasan i'rab isim dibandingkan i'rab fi'il? Jawabannya sama seperti yang beliau lakukan kemarin di beliau mendahulukan pembahasan huruf jar ya, huruf jar dibandingkan tanwin. Padahal huruf jar itu masuk dari depan sementara tanwin masuk dari belakang. Alasannya karena huruf jar itu pembahasannya panjang maka ditaruh di belakang. Alasan yang sama beliau lakukan di sini. Beliau mendahulukan babul af'al sebelum bab marfu'at dan seterusnya kawan-kawannya dari isim, dikarenakan babul i'rabul af'al itu simpel, tidak terlalu ribet. Ya, babul af'al itu simpel, ringkas, cepat selesainya.
Sementara babul asma panjang. Babul marfu'at, mansubat, apalagi mahfudat. Maka menjadi kebiasaan beliau, walaupun sesuatu itu asalnya harusnya di depan, tapi karena pembahasannya panjang, maka beliau taruh di belakang. Dan ini sudah kita sebutkan salah satu manhajiyah, metodologi dalam mengajar. Ya, jadi didahulukan pembahasan-pembahasan ringkas dulu di depan untuk persiapan sebelum masuk kepada pembahasan yang panjang lebar. Jelas ya? Maka ini alasan beliau mendahulukan babul af'al sebelum membahas i'rab al-asma, padahal yang menjadi asal dalam i'rab adalah isim. Jelas ya? Qala rahimahullahu taala al-af'alu salasah. Fi'il itu ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Ya, madhi definisinya ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum zaman pembicaraan, sebelum zaman pembicaraan. 6. Fi'il madhi. Sementara mudhari ma yadullu ala husuli syai'in fi zamanit takallumi aw ba'dah. Al-mudhari adalah ma yadullu ala husuli syai'in fi zamanit takallum aw ba'dah. Fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu di zaman pembicaraan, zaman berbicara atau setelahnya. Ya. Dan yang ketiga amr ma yutlabu. Ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum. Ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum. Fi'il amr adalah fi'il yang dengannya yang digunakan untuk menuntut terjadinya sesuatu di zaman pembicaraan. Ya. Perhatikan, jadi kuncinya semua adalah zamanut takallum, zaman sekarang. Ini intinya dalam berbicara. Zamanut takallum selalu jadi patokan. Zamanut takallum adalah ketika saya sedang berbicara. Ini sekarang saya berbicara, zamanut takallum. Ya. Kalau saya bilang 1, 2, 3, zamanut takallum adalah 3 yang saya baru-baru katakan, yang saya katakan. Jelas ya? Ya, adapun 2 sama 1 itu dikatakan zaman qabla zamanit takallum. Jelas? Kalau saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik? Ya. 6 ini zamanut takallum. 1 sampai 5 itu qabla zamanit takallum. Terus saya lanjutkan misalnya 7, 8, 9. 7, 8, 9 ini ba'da zamanit takallum. Jelas? Jadi zamanut takallum itu waktu yang sangat tipis. Ya, waktu yang sangat apa? Sangat tipis. Di saat saya berbicara itu zaman takallum. Sedetik sebelumnya itu sudah dianggap madhi semua. Sedetik sebelum saya mengucapkan suatu kata, ya, maka itu dianggap apa? Qabla zamanit takallum. Dan sedetik setelahnya dikatakan apa? Ba'da zamanit takallum. Tentunya sini kalimat sedetik takribi ya, pendekatan. Jadi intinya adalah zamanut takallum ketika saya sedang berbicara, sebelumnya itu dikatakan qabla zamanit takallum madhi dan setelahnya dikatakan ba'da zaman at-takallum. Iya. Nah, sekarang ini fi'il sudah berlalu ya, ada 3 jenis ini, madhi, mudhari, dan amr. Nah, karena adapun dalilnya kenapa fi'il hanya ada 3, tentunya terkait dengan waktu. Karena fi'il itu kan apa? Waqtaronat bi zaman, terkait dengan zaman. Tatkala zaman secara umum hanya bisa dibagi 3 saja, maka fi'il juga hanya ada 3. Ya. Kata beliau rahimahullah, yang pertama madhi. Ya, dari 3 fi'il, beliau mendahulukan fi'il madhi dulu. Kenapa? Karena dialah asal fi'il. Fi'il madhi ini asal fi'il. Kita kalau mau membentuk mudhari dari fi'il madhi, tinggal ditambah ya mudhara'ah, afwan, tinggal ditambah huruf mudhara'ah, ana itu, iya kan? Iya. Maka mudhari kita bentuk dari madhi. Madhi itu asal dari semua fi'il. Makanya fi'il madhi disebutkan lebih dahulu. Kemudian di urutan nomor 2 disebutkan mudhari. Kenapa mudhari disebutkan sebelum amr? Karena mudhari itu asal dari fi'il amr. Ya, asal dari fi'il amr. Ya, bahkan akan disebutkan nanti Kufiyun memandang bahwa fi'il amr itu adalah fi'il mudhari at-talabi. Fi'il mudhari yang sifatnya permintaan gara-gara kemasukan lamul amr. Ya, jadi fi'il mudhari di urutan nomor 2 karena ia dibentuk dari madhi dan dia menjadi asal dari fi'il amr. Dan yang terakhir di urutan nomor 3 ada fi'il amr, ya karena dia dibentuk dari fi'il mudhari. Jelas ya? Baik. Di sini disebutkan berkenaan dengan mudhari. Definisinya mudhari adalah ma yadullu ala husuli syai'in
fi zamanit takallumi aw ba'dah. Mudhari adalah fiil yang menunjukkan terjadinya sesuatu ya pada zaman pembicaraan atau setelahnya. Di sini ada khilaf di kalangan nuhat mengenai dilalahnya mudhari terhadap zaman. Apakah mudhari itu dari asal peletakannya orang Arab itu mudhari itu menunjukkan makna sekarang dan akan datang secara bersamaan, ataukah mudhari itu asalnya hanya menunjukkan makna sekarang saja. Sekarang. Adapun menunjukkan akan datang kalau ada korina yang masuk, misalnya kemasukan sin atau saufa, berarti baru bermakna akan datang. Paham ya? Ini khilaf. Apakah mudhari itu dari asal peletakannya, ya dari sananya sudah menunjukkan hal sekaligus mustakbal dalam waktu yang bersamaan, ataukah asalnya fi'il mudhari itu hanya menunjukkan hal saja, sementara makna mustakbal itu nanti diarahkan ke sana kalau ada korina. Kalau tidak ada korina, maka mudhari hanya menunjukkan hal. Dan sampai sini, jumhur an-nuhat mengatakan berpendapat dengan pendapat yang pertama. Dan semua syurrah Ajurramiyah yang kami dapati, ini semua seperti ini. Bahwa mudhari itu termasuk isim yang mushtarak. Apa itu isim yang mushtarak? Satu kata menunjukkan dua makna yang sama di waktu yang sama. Kalau bahasa Indonesia apa ya isim mushtarak itu padanannya? Kalau bahasa Indonesia kita bilang bisa. Bisa itu bisa bermakna mampu, bisa bermakna racun. Ya, racun ular misalnya. Itu bisa. Namanya mushtarak. Jadi ada satu kata mengandung dua makna di waktu yang bersamaan. Tidak ada makna zahir, tidak ada makna ghairu zahir, tidak ada makna hakikat, tidak ada makna majaz. Dua-duanya makna aslinya. Dua-duanya makna hakikat. Jelas ya? Ini pendapat jumhur bahwa mudhari dari asal peletakannya itu sudah menunjukkan makna madhi, makna hal dan mustakbal di waktu yang bersamaan, secara bersamaan. Jadi secara hakikat memang mudhari menunjukkan hal dan mustakbal. Sementara pendapat yang lain mengatakan tidak. Mudhari itu makna hakikatnya, hakikat hanya menunjukkan hal saja, masa sekarang. Adapun mudhari bermakna mustakbal itu min babil majaz. Ya, bukan hakikat. Min babil majaz. Buktinya apa? Buktinya seandainya mudhari itu sudah menunjukkan mustakbal dari awal, apa gunanya sin dengan saufa? Apa gunanya apa? Sin dengan saufa. Yakni mudhari kalau saya bilang yadribu zaidun, apa artinya yadribu zaidun? Ya. Apa artinya yadribu zaidun? Bisa sedang apa namanya? Sedang memukul, ya, atau akan memukul menurut jumhur. Menurut jumhur. Kalau menurut pendapat yang kedua, yadribu zaidun artinya sedang memukul. Kalau saya bilang sayadribu zaidun, ada sin, sayadribu zaidun, maka maknanya zaidun akan memukul. Baik, mana akan ini dipetik dari mana? Dari sinnya. Berarti asalnya mudhari itu tidak menunjukkan istiqbal, hanya menunjukkan hal saja. Tidak sampai sini? Dan di antara tanda suatu kalimat itu, suatu makna itu majaz, adalah kalau dia hanya ditunjukkan oleh qarinah. Nanti ada qarinah baru dia menunjukkan makna yang lain tersebut. Ala kulli hal, pendapat mayoritas ulama mengatakan, ya pendapat yang kedua tidak lama-lama amat gitu ya. Tapi pendapat kebanyakan adalah yang menyatakan bahwa fi'il mudhari itu termasuk lafaz yang mushtarak. Yani dari asalnya memang menunjukkan dua waktu ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata beliau rahimahullahu taala, contoh fi'il madhi misalnya, ya, yang sudah disebutkan yang mudhari ya. Contoh fi'il madhi firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Adha'u as-salata. Mereka menelantarkan salat.
Ya, adha'us shalah yani fi'il madhi, mereka menelantarkan salat. Contoh fi'il mudhari' firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yuhafizun. Salawatihim maf'ul bihi muqaddam, yuhafizun fi'il mudhari' af'al khamsah, fa'il. Dan untuk fil amr firman Allah Ta'ala wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah. Ini 3 contoh ayat, semua maf'ul bihinya salat. Semua maf'ul bihinya apa? Salat. Fi'ilnya madhi, mudhari, amr, tapi maf'ul bihinya semuanya salat. Untuk fil madhi adha'us salata. Untuk fil mudhari ala salawatihim yuhafizun. Maf'ul bihinya muqaddam. Dan untuk fil amr aqimis salata li dzikri. Ya, ini 3 contoh fi'il madhi, mudhari, amr dengan maf'ul bihi yang sama yaitu as-shalah. Nah, kemudian sebagai tambahan berkenaan dengan fi'il mudhari. Mengapa fi'il mudhari dikatakan mudhari? Kalau madhi kan jelas ya, madhi ya madhi. Dari kata madha, sudah berlalu. Dikatakan fi'il amr ya jelas karena mengandung makna tolab, permintaan. Nah, sekarang mudhari, kenapa dikatakan fi'il mudhari? Ya, padahal maknanya hal atau mustaqbal. Kenapa tidak diambil dari 2 kata ini, hal atau mustaqbal misalnya? Kalau madhi dari kata madha, amr dari kata tolab, bagian dari tolab. Kenapa dinamakan mudhari? Ya. Nah, ini kita bisa lihat dari maknanya secara bahasa. Mudhari secara bahasa bermakna apa? Bermakna musyabih. Mirip. Mudhari artinya musyabih, mirip. Kenapa fi'il mudhari dikatakan mudhari? Karena dia menyerupai isim dalam hal lafaz dan makna. Yushabihul isma fil lafzi wal makna. Mudhari ini menyerupai isim dan fi'il pada lafaz dan maknanya. Beda dengan madhi dengan amr. Inilah juga menjadi alasan mengapa mudhari itu mu'rab. Ini juga menjadi alasan mengapa fi'il mudhari mu'rab, tidak mengikuti 2 saudaranya, madhi dengan amr. Dikarenakan mudhari lebih mirip ke isim dibandingkan 2 saudaranya. Ya, lebih mirip ke isim dibandingkan 2 saudaranya. Karena itulah fi'il mudhari mu'rab sebagaimana isim juga mu'rab. Nah, keserupaannya ini dalam 2 sisi, 2 hal. Yang pertama dalam lafaz dan yang kedua dalam hal makna. Ya. Dijelaskan oleh Ibnul Hajj rahimahullah dalam hasyiahnya, kita sebutkan di diktat ya. Beliau menjelaskan 2 sisi keserupaan mudhari kepada isim dalam hal lafaz dan makna. Kata beliau, ammal lafzu fa innal mudhari'a jarin 'ala ismil fa'ili fi mutlaqil harakati was sakanati wa 'adadil huruf. Adapun persamaan mudhari dengan isim dalam hal lafaz, karena fi'il mudhari sama seperti isim fa'il dalam hal harakat, dalam hal sukun, dalam hal jumlah huruf. Bagaimana maksudnya? Sekarang kalau saya bilang yadribu, daraba yadribu, apa fi'il amarnya yadribu? Fi'il isim fa'ilnya yadribu. Ya. Isim fa'ilnya yadribu adalah daribun. Lihat, yadribu 4 huruf. Daribun juga 4 huruf. Baik. Sama-sama 4 huruf. Mudhari sama isim fa'il. Lihat harokatnya. Ya-nya di fathah, yadribu. Ya-nya di fathah, fathah, sukun, kasrah. Ya kan? Fathah, sukun, kasrah, dhammah. Kalau daribun, fathah, sukun, kasrah, dhammah. Sama. Yadribu, daribun. Harokatnya sama. Sukunnya juga sama. Yad sama dha. Yad huruf kedua sukun, daribun huruf kedua sukun, yaitu alif. Ya kan? Ya. Jadi dari sisi adadul huruf sama, dari sisi harokat dan sukunnya sama. Semua sama. Contoh lain. Istaghfara. Fi'il madhi. Apa fi'il mudhari'nya? Yastaghfiru. 6 huruf. Yastaghfiru. 6 huruf. Apa isim fa'il dari yastaghfiru? Mustaghfiru. Juga 6 huruf. Firu. Ya, 6 huruf. Mustaghfiru. Juga 6 huruf. Jadi hurufnya sama. Harokat dan sukunnya, lihat cara bacanya. Yastaghfiru. Ya. Yastaghfiru. Nah. Mustaghfiru. Ya. Mustaghfiru. Nah. Ini dari sisi harokatnya secara umum sama. Dari sisi sukunnya juga sama. Yas. Mus. Huruf keduanya. Tag. Ya. Mustag. Sama. Huruf keempatnya sukun. Harokatnya di awal berbeda. Ya sama mus. Laba sabi. Tapi sebagian besarnya sama harokatnya. Tidak ada masalah.
Ini apa mimbabit taglid, bahwa kebanyakan harokatnya sama, sukunnya juga sama. Ya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Apa wazan fa'ilnya? Isim fa'ilnya yufa'ilu mufa'ilun. Yufa'ilu mufa'ilun. Jadi sama persis. Jelas sampai sini? Ini persamaan antara mudhari dengan isim fa'il. Jelas ya? Nah, adapun makna, kata Ibnu Al-Hajj rahimahullah, wa ammal makna fa innal mudhari'a yahtamilul hala wal istiqbal kama anna ismal fa'il muhtamilun lidzalik. Adapun persamaan dari sisi makna, karena mudhari itu memungkinkan maknanya hal, bisa juga makna mustaqbal. Sama seperti isim fa'il. Kalau saya katakan misalnya dharibun, ya, Muhammadun dharibun. Apa maknanya? Muhammad memukul. Kapan mukulnya? Bisa sekarang, bisa akan datang. Sama kalau saya katakan Muhammadun yadribu. Sama. Jelas ya? Dari sisi makna, mudhari memiliki kesamaan dengan isim. Tepatnya isim fa'il. Karena itulah dia dinamakan mudhari, yakni karena musyabih dengan isim. Tepatnya isim fa'il. Musyabihnya dari sisi mana? Dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Dari sisi lafaz karena jumlah hurufnya sama, harokat dan sukunnya, letak-letak harokat dan sukunnya juga sama. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Walaupun mungkin tidak persis sama jenis harokatnya, tapi sama-sama berharokat. Dan titik sukunnya di huruf yang sama. Huruf kedua, huruf keempat, dan seterusnya. Ya. Sementara dari sisi makna, yakni dua-duanya menunjukkan mana hal dan mustakbal di waktu yang bersamaan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini sedikit penjelasan berkenaan dengan madhi, mudhari, dan amr. Qala rahimahullah nahu daraba wa yadribu wadribu. Tsumma qala, beliau menyebutkan i'rabnya fi'il madhi terlebih dahulu karena dia asal. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ini beliau menempuh dalam ilmu bayan disebut al-laffu wan nashru ghairu murattab. Al-laffu wan nashru ghairu murattab. Al-laffu wan nashru itu adalah metode penjelasan di mana sesuatu yang kita mau jabarkan, kita sebutkan secara global dulu. 1, 2, 3. Setelah itu baru kita jabarkan. Kalau kita biasanya 1, 2, 3, di bawahnya adalah 1, 2, 3. Kan gitu. Itu namanya metode al-laffu wan nashr. Disebutkan dulu satu hal yang, kalau kita mau menjelaskan beberapa perkara, anggaplah misalnya 3 perkara kita mau sebut. Maka kita sebutkan dulu 1, 2, 3, baru di bawahnya dipaparkan. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Itu namanya al-laffu wan nashr. Nah, al-laffu wan nashr ini ada 2. Ada al-laffu wan nashr al-murattab dan ada al-laffu wan nashru ghairu murattab. Kalau al-laffu wan nashru al-murattab itu kalau misalnya disebutkan madhi, mudhari, amr. Maka ketika di nashr, laf artinya kan global. Laf disebutkan dulu global, nashr artinya dipaparkan. Al-laffu wan nashru murattab yaitu pemaparan kita menyesuaikan urutan di al-laf. Kalau saya sebut madhi, mudhari, amr, maka ketika saya paparkan madhi dulu, baru mudhari, baru amr juga. Itu namanya al-laffu wan nashr al-murattab. Nah, di sini Ibnu Al-Ajram menempuh metode al-laffu wan nashru ghair murattab. Sudah sampai sini? Di mana beliau menyebutkan madhi, mudhari, amr, itu laf. Tapi ketika nashr, beliau madhi, amr, mudhari. Mudhari paling terakhir. Jelas ya? Ya. Dan biasanya al-laffu wan nashru ghairu yang menjadi asal dalam pemaparan itu al-laffu wan nashru murattab. Sebagaimana urutannya ketika kita sebutkan global, pemaparannya juga diikuti urutan itu. Tapi biasanya orang Arab keluar dari murattab karena ada suatu maksud, ada suatu hal. Dan di sini Ibnu Al-Ajram melakukan hal yang sama. Al-laf wan nashr ghair murattab. Ketika al-laf beliau menyebutkan madhi wa mudhari'un wa amr. Tapi ketika di nashr dipaparkan madhi wa amr baru mudhari' terakhir. Jelas ya? Kenapa mudhari' paling terakhir? Alasan yang sama. Beliau mengambil ghair murattab karena i'rab madhi simpel, i'rab amr juga simpel, didahulukan yang simpel-simpel. Mudhari' ini yang panjang pembahasannya karena dia mu'rab, ya, kemasukan nawasib dan jawazim. Dan beliau akan paparkan setelahnya nawasib dengan jawazim. Maka mimbabil munasabah mudhari' diundurkan supaya connect dengan bab setelahnya. Nawasib dengan jawazim.
Jelas ya keindahan tertib urutan dari Ibnu Al-Ajram rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau rahimahullah memulai dari fi'il madhi. Kata beliau fal madhi maftuhul akhiri abada. Adapun fi'il madhi dia di fathah akhirnya selama-lamanya. Ini maftuhul akhir sama i'rabnya sudah berlalu kemarin, sahihul akhir, mu'tal akhir, ya. Bisa dibaca maftuhul akhiru, maftuhul akhirah, maftuhul akhiri abadan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun fi'il madhi dia di fathah akhirnya selama-lamanya. Yani dalam semua keadaan. Ya, dalam semua keadaan fi'il madhi itu di fathah ya terakhirnya. Perhatikan takbirnya beliau maftuh dari kata fathah. Ya, beliau tidak mengatakan maftuhatun. Kalau maftuhatun ya. Nah, dari kata fathatun. Kalau ini dari kata fathu. Fathu itu tanda mabni, bukan tanda i'rab. Jelas? Fathah itu tanda mabni. Maka ketika beliau mengatakan fal madhi maftuh, itu menunjukkan bahwa madhi itu mabni. Ya. Dan dia mabninya alal fath selama-lamanya pada semua keadaan. Pada semua keadaan. Jelas ya, ini dipaparkan i'rabnya oleh syurrah ya. Syurrah di antara yang detail menyebutkan i'rabnya ya Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah dalam Tuhfatus Saniyah. Nah, i'rab yang dibawakan di sini oleh Ibnu Al-Ajram terhadap fi'il madhi bahwa madhi itu mabni alal fath selama-lamanya itu i'rab indal kufiyin. Dan sebelumnya baik Basriyin maupun Kufiyun sepakat bahwa fi'il madhi itu mabni. Cuman mereka khilaf dalam hal tanda binanya apa. Tanda binanya apa? Menurut Kufiyun, tanda binanya fi'il madhi cuma satu, fath saja. Mabni alal fath pada semua keadaan. Dan ini yang diikuti oleh Ibnu Al-Ajram di sini rahimahullah. Sementara menurut Basriyun, tanda binanya ada 3, sukun, dom dengan fath. Kita skip dulu pembahasan Basriyin, kita fokus ke matan dulu baru kita tambahkan. Baik. Jadi menurut Ibnu Al-Ajram rahimahullahu taala mengikuti mazhabnya Kufiyin, fi'il madhi itu maftuhul akhiri abada. Pada semua keadaan pokoknya mabni al-fath. Jadi enggak perlu pusing menghafal tanda mabninya apa. Ya. Ini apa ya? Sisi positifnya i'rabnya Kufiyin, keunggulannya i'rabnya Kufiyin tidak perlu menghafal banyak tanda. Simpel satu, pokoknya mabni al-fath. Kalau kelihatan fathnya berarti zahir, kalau tidak kelihatan fathnya berarti muqaddar, itu saja. Kalau dia muqaddar ya kita berurusan dengan mana min dhuhriha. Kembali ke i'rab muqaddar yang terlalu. Mana min dhuhriha. Jadi dari sisi tanda i'rab simple, i'rabnya Kufiyin yaitu mabni al-fath. Tapi kita akan kewalahan ketika i'rabnya muqaddar. Yani i'rabnya bakalan panjang. Dhammatun muqaddara, fathatun muqaddara, mana min dhuhriha kaza. Kan begitu panjang dia. Baik. Sekarang kita lihat mabni alal fath. Mabni alal fath terbagi jadi 2 di sini untuk fi'il madhi. Kadang fathnya zahir dan kadang fathnya muqaddar. Kadang mabni alal fathi zahir dan kadang mabni alal fath al muqaddar. Saya dahulukan muqaddar dulu karena ini sedikit. Al-zahir fi ma siwaha. Ya. Salah typo di situ ya. Fi ma siwaha bukan siwahu. Siwaha. Baik, coba. Zahir itu belakangan, gampang dia. Nah, sekarang kapan mabni alal fath muqaddar pada fi'il madhi? Yang pertama, kalau fi'il madhinya mu'tal alif. Ya. Kalau fi'il madhinya mu'tal, dalam hal ini mu'tal alif. Mu'tal alif. Nah. Kalau dia mu'tal alif, maka mabni ala fathil muqaddar, jelas. Misalnya sa'a Muhammadun ilal khair. Muhammad berusaha menuju kepada kebaikan. Sa'a Muhammadun. Ya. Sa'a fi'lun madin mabni ala fathil muqaddar. Mana min dhuhuriha at-ta'adzur. La mahalla lahu minal i'rab. Ingat alif semuanya apa? Ya. Mu'tal alif semuanya ta'adzur. Atau misalnya
Da'a Rasulullah ilal huda. Da'a Rasul. Da'a fi'lun madin mabni ala fathil muqaddar alal alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Baik, la mahalla lahu minal i'rab. Nah, tempat yang kedua, mabni ala fathil muqaddar kalau bersambung dengan wawul jamaah. Bersambung dengan waw al-jamaah, wawul jamaah. Contohnya az-zaiduna, ya, misalnya apa namanya, az-zaiduna na'am akalu masalan at-ta'am. Ya. Az-zaiduna akalu al-at'imah misalnya. Akalul at'imah. Az-zaiduna akalu. Akalu fi'lun madin mabni ala fathil muqaddar. Ya, mabni ala fathil muqaddar. Mana min dhuhuriha? Ya, mana min dhuhuriha? Ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Yang mungkin kita betul. Nah, mana min dhuhuriha? Ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Sebentar kita irab dulu yang di apa namanya? Yang di buku saja ya. Jadi maksudnya. Nah, untuk fil madi misalnya ma wadda'aka rabbuka, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa ma qala. Baiknya qala. Baik, qala syahidnya saja kita i'rab fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddar alal alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. La mahalla lahu al-i'rab. Baik. Wa fa'ilu dhamir mustatir huwa. Ya. Kemudian untuk fi'il mudhari' untuk apa? Ini mabni ala fathil muqaddar tempat yang pertama yaitu setelah pada fi'il madhi mu'tal alif. Contohnya qala, da'a, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, fil madhi mu'tal i'rabnya fathil muqaddar kalau bersama dengan waw jama'. Ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Unzur kaifa darabu lakal amsal. Nah. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Fadallu. Nah, undur fil amr ya, kaifa maf'ul bihi, syahidnya darabu. Darabu kita bilang daraba fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddar. Mana di sini asalnya kan? Asalnya kan daraba gitu. Daraba. Ini kan daraba, selalu fath muqaddar, selalu fath. Maka darabu asalnya darabau, asalnya begitu, darabau. Jelas? Cuman karena waw itu munasibnya, cocoknya waw itu dengan dhammah, maka fathah di atas alif disembunyikan diganti pakai dhammah. Ingat kemarin di i'rab mudhaf ila ya'il mutakallim ya. Karena ya mutakallim cocoknya dengan kasrah, maka diganti pakai kasrah. Harakat asalnya disembunyikan. Mana amin zuhuriha al-munasabah. Yani karena waw cocoknya dengan ba dan dengan dhammah, maka dibaca darabu. Fathahnya disembunyikan. Ya, la mahalla lahu al-i'rab. Baik. Kemudian al-waw fa'ilun dhamir. Dhamirun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Al-alif fariqah. Yani untuk membedakan antara bahwa waw di sini waw jama', ya, bukan waw asli. Nah, ini ya, tempat yang kedua
fath menjadi muqaddar, yaitu ketika fi'il madhi bersama dengan wawu jama', di mana muqaddarnya lil munasabah. Kemudian tempat yang ketiga adalah ketika bertemu idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Kalau bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik. Dhamir fi mahalli raf'in dan dia berharokat. Fi mahalli raf'in fa'il dan dia berharokat. Namanya dhamir raf'in mutaharrik. Dikatakan dhamir karena dia dhamir, dikatakan rafa karena dia fi mahalli rafa' fa'il. Mutaharrik karena dia berharokat. Contohnya darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabatunna, darabna, fa'il kan? Darabna. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini dia juga i'rabnya muqaddar. Mana min dhuhuriha ya karahi lidaf'i karaha tawali arba'i mutaharrikat. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntu qultuhu faqad alimtahu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Nah, ya, tiga fi'il madhi. Kun, kana, qala sama alima. Semua bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik. Tu, ta. Alim, kuntu, qultu, alimtahu. Ya. In di sini apa namanya? Harfu syart ya. Harfu syart yang dia menjazam dua fiil, ya dua mahal ya, mahal majzum, fiil syarat dan jawab syarat. Nanti kita bahas itu. Kita fokus dulu di sini di fiil madhi. Kuntu di sini ya. Kuntu fiil madhi nakis. Fiil madhi nakis. Nah, kenapa dia mabni ala sukun? Nah, ana fi'lun madhi nakis. Mabniun karena dia butuh isim dan butuh khabar ya. Mabniun ala fathin muqaddar. Selalu fathah muqaddar. Kenapa dia disukun kuntu ya? Kata beliau, baik, labas. Ini kita libatkan sorof nanti. Kita ambil alim itu saja. Biar jelas apa namanya mana mudhari'nya. Alima fil madhi. Kita bisa jelaskan sebenarnya kana, asalnya kana, yakun dan seterusnya. Kenapa bertemu 4 huruf berharokat ya? Padahal di sini cuma 3 huruf, cuman bakalan panjang kalau kita bahas dari sisi sorofnya. Asalnya qala ya, asalnya qawala ya. Qawala menjadi qawalatu dan seterusnya. Tapi kenapa jadi qultu? Panjang. Tapi kita ambil yang jelas saja, tidak perlu pakai ta'lil sorof. Alim tahu, alima fi'lul madhi. Mabniun ala fathin muqaddar. Nah, asalnya alim tahu adalah alima tahu. Alima tahu. Ini asalnya. Baik, asalnya alima. Mabni al-fath kan? Ma. Ta. Alimata. Ala fathin muqaddar mana min zuhuriha. Kenapa dia harus disembunyikan fathahnya mim ini? Kenapa harus disembunyikan fathahnya mim di sini? Dan harus disukun. Kenapa? Mana min zuhuriha daf'u. Daf'u karahati tawali arba mutaharrikat. Baik. Katanya di sini mimnya tidak boleh kelihatan fathahnya, harus disukun. Harus disukun. Kenapa? Karena orang-orang Arab tidak suka membaca, ya, tidak suka membaca ada 4 huruf, 4-4-nya berharokat, tidak ada yang sukun. Alimata. Kalau saya bilang dorobatu, asalnya apa? Dorobatu, ya kan? Dorobatu. Nah, maka ini 4 huruf berharokat berturut-turut. Orang Arab tidak suka itu. Maka mereka memutus di huruf yang ketiga. Alim tahu. Ya, alim tahu. Baik, sebentar.
Jadi asalnya alimata, 4 huruf. Alimata. Maka mereka memutus di huruf yang ketiga, kasih sukun. Alimta. Gitu. Karena orang Arab tidak suka mengucapkan satu kata yang terdiri dari 4 huruf dan empat-empatnya berharokat. Maka mereka putus di huruf yang ketiga. Itu makna mana min dhuhuriha daf'u karohati tawali arba'i mutaharrikat. Yang mencegah munculnya adalah untuk mencegah ya dibencinya berurutannya 4 huruf berharakat. Jelas ya? Alim ta, ta-nya fa'il, hu dhamir maf'ul bihi. Jelas ya? Nah, demikian pula kemasukan nun al-inas. Ya, tidak mesti ta, nun al-inas. Misalnya darabna, darabna. Ini juga sama. Asalnya kaum darabana. 4 huruf berturut-turut. Mereka enggak suka. Ya. Atau misalnya jalasna, jalasana. Ini juga mereka enggak suka 4 huruf. Maka diputus di huruf yang ketiga dengan sukun. Tapi contoh-contoh yang kita bawakan di kitab ya, di diktat. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ini satu fiil semua pakai nun al-inas. Ra'aynahu. Ya, ra'aynahu asalnya ra'ayanahu. Ra'ayana 4. Akbarnahu asalnya akbarana. Baik, 4 huruf. Wa qatta'na asalnya qatta'ana. Aydiyahunna wa qulna. Ya, asalnya qawalana. Qawalana. Itu di bab sorof ya, qawalana menjadi qulna. Kenapa? Nah, laba. Sudah. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Nah, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Wajadna asalnya wajadana. Baik. Sudah ya? Ini i'rab muqaddar. Ini i'rab muqaddar, fath muqaddar maksud saya pada fi'il madhi. Jadi i'rab fath muqaddar itu pada 3 tempat. Yang pertama kalau dia mu'tal alif, fi'il madhinya mu'tal alif. Yang kedua kalau bersama dengan wawu jamak, dan yang ketiga kalau bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik kadang ta, kadang na, kadang na, nun al-inas. Baik. Udah ya? Tiga-tiganya mabni ala fathil muqaddar, ala fathil muqaddar, mana min dhuhuriya beda-beda. Kalau mu'tal alif, mana min dhuhuriya ta'adzur. Bersama dengan wawu jamak, mana min dhuhuriya al-munasabah. Kalau bersama dengan dhamir rafi' mutaharrik, mana min dhuhuriya daf'u karahati tawali arba'i mutaharrikat. Jadi ya. Jadi apa namanya? Jadi i'rabnya sedikit lebih ribet di masalah mana min dhuhriyahnya. Tapi ditanda simple, pokoknya mabni al-fath. Baik. Yang kedua, mabni ala fathhi dhahir. Kapan fi'il madhi mabni ala fathhi dhahir? Ya, fi masiwaha, selain 3 di atas. Ya, selain 3 di atas. Yakni kalau bukan mu'tal alif, bukan bersama dengan waw, dan bukan bersama dengan dhamir rafi' mutaharrik. Contohnya doroba, doroba, dorobat, dorobata. Baik, doroba, doroba, dorobat, dorobata. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kita disebutkan di situ panjang ayatnya di awal surah di surah Al-Mudaththir ya. Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ya, ini semua fi'il madhi ya. Fakkara, qaddara, qutila, qaddara, ya, nazara, abasa, basara, adbara, istakbara, ya, qala. Nah. Sudah ya? Ini semua mabni alal fath. Sudah. Fakkara, qaddara, fi'il madhi mabni alal fath. Ya. Nah, abasa, basara, fi'il madhi mabni alal fath. Adbara, fi'il madhi mabni alal fath. Istakbara, fi'il madhi mabni alal fath. La mahalla min al-i'rab. Demikian pula kalau bersama dengan ta tanis. Karena ta tanis itu kan huruf, bukan dhamir. Qalat imra'atul aziz. Qalat imra'atul aziz. Qalat. Qala fi'il madhi mabni alal fath. Ya. Atau bersama dengan alif bersama dengan alif tasniyah. Qala, daraba. Ya.
Al-Muhammadani daraba az-Zaidaini. Ya, Al-Muhammadani daraba az-Zaidaini. Ya, daraba az-Zaid. Cara bacanya tidak dibaca alifnya. Daraba az-Zaidaini, gitu ya. Tapi daraba fi'lun madhi mabni al-fath. Jelas ya? Mabni al-fath. Kenapa mabni al-fath? Akhirannya bukan alif mu'tal, bukan waw jama', bukan dhamir raf'in mutaharrik. Alif memang dhamir raf', tapi dia sukun, bukan mutaharrik. Ya kan? Daraba alifnya kan fi mahalli raf'in fa'il dhamir, tapi dia bukan mutaharrik, dia sukun. Makanya dia ikut ke zahir. Dia ikut ke zahir. Jelas ya? Demikian pula darabata sama. Nah, ini i'rabnya kufin. Jadi i'rabnya kufin simpel dalam hal tandanya cuma satu. Pokoknya fil madhi mabni al-fath. Kalau kelihatan fathnya jelas, zahir. Kalau tersembunyi berarti muqaddar, selesai. Nah, masalah muqaddarnya yang ribet, masalah illa itu. Harus hafalkan 3 illa. Ta'dzur, munasabah, sama daf'u karahati tawali arba'in mutaharikat. Baik. Sekarang kita pindah ke i'rabnya Basriin karena ini yang paling sering kita pakai. Ya, ini yang paling sering kita pakai dan lebih simpel sebenarnya. Ya, dari satu sisi lebih simpel. Baik. Indal Basriin fi'il madhi itu mabni ala salasati harakat. Ala salasi harakat. 3 harakah. Kadang mabni ala sukun, kadang mabni ala dhamm, kadang mabni ala fath. Jadi dari sisi tanda kita harus menghafal lebih banyak. Sukun, dhamm, fath. Cuman setelahnya simpel. Menghafalnya pun gampang. Kenapa? Tinggal lihat harokat terakhir. Kalau dia harokat terakhirnya sukun, mabni ala sukun. Terakhirnya dhamm, mabni ala dhamm. Selainnya itu fathah. Kapan mabni ala sukun? Kalau bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik tadi. Darabtu. Apa akhirannya fi'il madhi? Darabtu, ba. Di atasnya sukun. Sudah, darabtu. Nah, darabna, darabna, darabti, darabtuma. Ba-nya semua sukun. Itu akhir fi'il madhi. Mabni ala sukun. Kalau bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik. Kapan mabni ala dhamm? Kalau bersambung dengan waw jama'. Karena sebelum waw jama' pasti dhammah. Yang menurut kufiin munasabah. Kata Basriin enggak, mabni ala dhamm, bukan munasabah. Itu i'rab zahir. Darabu. Sebelum waw jamaah pasti dhamm, makanya mabni ala dhamm, simple. Kemudian yang ketiga mabni al fath selain keduanya. Kalau fi'il madhinya bukan mabni ala sukun, bukan mabni ala dhamm, ya sudah mabni al fath. Sisanya. Mana sisanya? Hah? Sisanya berarti apa? Kalau kita lihat di atas tadi, sisanya berarti kalau dia mu'tal alif, jelas? Dia mu'tal alif atau bukan bagian dari keduanya. Nah, karena itulah menurut Basriin di mu'tal alif pun sebenarnya i'rabnya mabni ala fathil muqaddar. Sama, karena kan namanya mu'tal pasti muqaddar harokatnya. Karena alif adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat, kan begitu. Maka di sini saya enggak bagi lagi di Basriin mabniun al fath itu sebenarnya terbagi lagi jadi 2. Ada fath zahir sama muqaddar. Ya, cuman saya pikir enggak perlu kita bagi karena sudah jelas ya. Namanya kalau dia fi'il madhinya mu'tal alif itu pasti muqaddar, enggak mungkin zahir. Ya, tapi intinya adalah fi'il madhi kalau tidak bersambung dengan dhamir raf'i mutaharrik, tidak bersambung dengan waw jama', maka dia pasti mabni alal fath. Kalau dia mu'tal alif, ya fathnya muqaddar. Fathnya muqaddar. Baik, wallahu alam bisawab. Ini saya anggap selesai pembahasan kita terhadap i'rab fi'il madhi, baik i'rabnya kufiin maupun i'rabnya basriyin. Baik. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal amru majzumun abada. Fi'il amr itu majzum selama-lamanya, seterusnya. Pada semua keadaan majzum. Perhatikan di sini takbirnya Ibnul Ajram rahimahullah majzum. Kalau di madhi beliau mengatakan maftuh. Maftuh itu tanda bahwa fi'il madhi mabni. Karena maftuh dari kata al-fatah, dan fatah itu kism mabni. Kism bina. Ketika fi'il amr beliau menggunakan takbir majzumun. Beliau tidak mengatakan apa, misalnya maskun atau yusakkan dan seterusnya, yuskan dan seterusnya, tidak. Beliau menggunakan kata majzumun abada. Dan sudah dimaklumi majzum itu ibarat dari i'rab, jenis dari i'rab. Karena itulah menurut Ibnu Ajram rahimahullahu taala fil amr itu bukan mabni, dia mu'rab, majzum. Ya. Nah, dan ini ya pendapat yang mengatakan, yang beliau ikuti di sini yang mengatakan bahwasanya fil amr itu mu'rab, ini adalah pendapatnya Al-Kisai
ya, dan merupakan mazhabnya Kufiyun. Merupakan mazhabnya Kufiyun. Jelas sampai sini, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya Al-Mughni. Ini pendapat i'rab bahwa fil amr itu mu'rab, majzum. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hisham dalam Al-Mughni. Baik. Nah, bagaimana maksudnya fil amr itu mu'rab? Kita skip dulu basriin ya. Ya. Mereka mengatakan fi'il amr adalah dari fi'il mudhari. Fi'il amr adalah mudhari. Namanya al-mudhari at-talabi. Mereka menamakannya apa? Fi'il mudhari at-talabi. Ini penamaan mereka. Kufiyun. Al-mudhari at-talabi. Maka sebagaimana mudhari mu'rab, ya, maka fi'il amr juga mu'rab. Cuman dia majzum. Wa alamatu jazmihi lamul amr al-mahdhuf. Al-mahdhufa. Sudah kita jelaskan kayaknya kalau salah di pembagian fi'il dulu ya. Misalnya kata idrib. Ini kan kata kufin, kata basriun mabni ala sukun, selesai masalah. Kalau kufin tidak, kata beliau idrib ini fi'il mudhari talabi, bukan fi'il amr. Ya, tidak ada fi'il amr. Fi'il mudhari talabi. Kenapa? Asalnya idrib, siapa yang disuruh idrib? Anta, ya kan? Wa fa'iluhu damir mustatir taqdiruhu anta, ya kan begitu? Idrib anta, pukul, kamu pukul si fulan, kamu. Jadi yang disuruh adalah anta. Kata mereka idrib asalnya adalah tadrib, fi'il mudhari. Tadribu. Nah, cuman karena kita mau fi'il mudhari'nya kita mau kasih tolab bermakna perintah, kita tambahkan adatu tolab yaitu lamul amr. Ya, dibaca dan lamul amr menjazm. Tabas. Ya. Tadribu kata mereka ini ditambahi apa? Ditambahi lamul amr. Sehingga menjadi apa? Li tadrib. Karena lamul amr kan menjazm. Li tadrib, sukun. Nah, jadi idrib itu asalnya li tadrib. Asalnya tadrib. Jelas sampai sini? Kemudian karena keseringan pengucapan, ya, kita jabarkan di situ di diktat ya. Nah, karena apa? Karena sering digunakan dalam bentuk perintah, maka lamul amarnya dihilangkan untuk takhfif, untuk memperingan pengucapan. Ya, untuk memperingan apa? Pengucapan. Dibaca tadrib. Jadi ada lam tapi muqaddar di sini disembunyikan. Ya, dihilangkan untuk tashil, mempermudah pengucapan. Karena ya ribet lah. Sama kalau kita mengatakan asal dari lafaz Allah adalah al-ilahu. Cuman karena keseringan diucapkan al-ilah, repot. Maka hamzahnya dihilangkan. Maka kemudian lam dengan lam diidgham menjadi Allah. Kan begitu. Ya. Maka sama seperti di sini. Ketika mereka memerintah, itu kan perintah sering diucapkan. Kalau setiap perintah kita pakai mudhari, kita pakai lam, ini lamnya merepotkan. Litadrib, litakul, akhirnya mereka hilangkan lam untuk tashil. Tapi tetap diniatkan ada di situ lamnya. Jelas ya? Karena itulah tadrib tetap majzum. Tetap majzum. Tetap sukun maksudnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa bedanya tadrib ini? Ya, apa bedanya tadrib ini dengan tadribu, fi'il mudhari? Tadribu Zaidun gitu ya. Nah, tadribu Fatimah misalnya. Apa bedanya? Tadribu ini sama tadrib ini. Kalau kita hilangkan harokatnya kan sama tampilannya. Tadrib. Ini kalau kita wakaf begini, kita bilang Fatimah tuh. Tadrib, ini kan kalau diwakaf kan disukun juga kan. Kalau diwakaf dibaca titik. Dibaca Fatimah tuh tadribu, tapi tadrib. Apa bedanya tadrib ini sama tadrib di atas? Yang ini bermakna perintah, ini bermakna khabar. Akhirnya kan sama, terjadi iltibas namanya, kesamaran. Maka mereka mengatakan sudah kalau samar untuk membedakan dengan mudhari, ya. Kalau ini kan mudhari ada tak mudharaahnya, ana itu. Maka untuk membedakannya kita hilangkan taknya di sini. Ya. Hilangkan.
Cuman karena setelahnya tidak bisa dibaca karena huruf pertamanya adalah sukun, ditambahkan hamzah wasal. Ya. Tambahkan hamzah wasal yang dibaca idrib. Jadilah idrib. Sudah sampai sini? Jadi di sini tadrib sama seperti tadrib mudore. Kalau di sini tadrib artinya pukul lah. Kalau tadrib di sini artinya dia memukul. Ini khabar, ini amar. Bagaimana cara membedakan amar dengan khabar, tolab dengan khabar, padahal tampilannya sama? Nah, mereka mengatakan untuk tolab kita hilangkan tak mudoroahnya. Untuk mudore tetap kita hisahkan karena itu asalnya, anak itunya. Karena itulah mereka mengatakan idrib. Ini robnya idrib menurut Kufiyun. Idrib fi'lul mudhari. Ya. Fi'lul mudhari at-talabi. Talabi. Majzumun bi lamil amr al-mahdhufah. Ya. Wa alamatu jazmihi idrib. Jadi idrib fi'il mudhari at-talabi majzumun bilam, atau tidak usah juga dikatakan talabin, tidak ada masalah. Karena akan ada disebutkan lamul amar di sini, berarti kan menunjukkan talab. Ya. Bisa dikatakan idrib fi'il mudhari majzumun bilamil amr al-mahdhufah. Majzum dengan fi'il amar yang dihapuskan. Dengan lamul amar yang dihapuskan. Wa alamatu jazmi as-sukun. Ya. Demikian berlaku untuk yang lain. Misalnya kalau saya suruh 2 orang, idriba. Ya. Sama i'rabnya kan? Sama i'rabnya. Fi'il mudhari at-talabi majzum bilamil amr wa alamatu jazmihi apa? Hasfu an-nun bi annahu minal af'alil khamsah. Begitu. Idribi sama hasfun nun. Ya. Nah, hasfun nun. Jelas ya? Sekarang idribna. Antunna. Antunna idribna. Ya sama. Fi'il mudhari at-talabi. Ya. Tapi ingat, fi'il mudhari kalau bertemu dengan nun niswa apa i'rabnya? Akan datang nanti ya, mabni ya, la ba'sa bi. Ya. Mabni. Belum dibahas mudhari di sini. La ba'sa bi. Mana ya? Enggak salah. Nanti. Ya. Jadi intinya adalah i'rab fi'il amr menurut Kufiyun i'rab mudhari persis sama. Mudhari kalau majzum, kadang majzum dengan sukun, kadang majzum dengan hadfu harfil illah, kadang majzum dengan apa? Majzum dengan hadfun nun. Kadang juga mudhari mabni kan? Kalau bersama dengan nun taukid atau nun inas. Mabni juga akan datang nanti. Maka demikian pula i'rabnya fi'il amr. Jadi i'rab fi'il amr persis sama seperti fi'il mudhari yang majzum. Sama seperti fi'il mudhari yang majzum dengan lamul amr, bukan dengan penjazam yang lain. Penjazamnya adalah lamul amr yang mahdzufah. Baik, ini makna ucapan Ibnu al-Ajram rahimahullah, wal amru majzumun abada. Fil amr itu majzum seterusnya. Nah, sementara menurut Basriyun, mereka mengatakan, dan ini pendapatnya Sibawaihi, ya, pendapatnya Sibawaihi dan merupakan mazhabnya jumhur Basriyun, ya. Naam, dan ini mazhab yang masyhur yang dipilih oleh mutaakhirin. Nah, bisa dikatakan hampir seluruh ulama mutaakhirin mengikuti i'rabnya Basriyin dalam fi'il amr, bahwa fi'il amr itu mabni. Mabninya gimana? Mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya. Fi'il amr itu mabni dengan tanda jazm mudhari'nya. Ya, ini adalah Basriyin. Fi'il amr itu mabni. Apa tandanya mabninya? Menyesuaikan tanda jazm mudhari'nya. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Baik. Kalau mudhari'nya mabni ala sukun, ya berarti dia mabni ala sukun. Kalau mudhari'nya majzum mabni ala hadfi harfil illah, berarti dia mabni ala hadfi harfil illah. Kalau fi'il mudhari'nya majzum bi hadfin nun, maka berarti dia mabni ala hadfin nun. Ya. Mabni ala sukun ini ada 2, imma zahir wa imma muqaddar. Ya. Mabni ala sukun zahir atau muqaddar. Nah,
Taib. Ini masih agak ya. Nanti kita lanjutkan bismillah. Waktunya terlalu jauh lewatnya waktunya. Nah, cukup dulu saya kira. Kita butuh jelaskan ini fil amar mabni ala sukun, mabni ala harfi lillah dan mabni ala akhir. Taib, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah